siang menjelang sore ini ya, kita yang bagi menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di siang menjelang sore ini kita sambil ngabuburit ya. Sambil ngabuburit saya langsung datang ke kebun. Sangat indah sekali ini kebun. Banyak sekali sereh, lengkuas ya, pisang, singkong, masih banyak yang lain ya, namanya kita di kebun. Cuman lahan ini saling klaim ya, antara Bos Barok sama Jawara Kampung. Jawara Kampung ini untuk membantu para warga ya, untuk membantu para warga yang diintimidasi oleh kerocok-kerocoknya anak buahnya Bos Barok ini. Kenapa? Bos Barok ini menginginkan lahan-lahan ini ya. Cuman di sini warga minta bantuan lah sama Jawara Kampung untuk mempertahankan lahan-lahan ini, jangan sampai jatuh atau terjual sama Bos Barok ini. Bos Barok ini minta secara paksa sama warga ya. Nah, di sini ada Jawara Kampung untuk mempertahankan lahan-lahan yang punya warga yang diklaim sama Bos Barok ini. Kenapa diklaim? Warga mau cocok tanam tidak dibolehkan sama Bos Barok ya. Disinilah berdiri adanya Jawara Kampung sangat kuat ya, untuk melindungi warga atau untuk membantu warga. Selama ini kan warga selalu diintimidasi dengan kerocok-kerocoknya anak buahnya Bos Barok ya, ditakut-takuti ya. Ya ini tidak dibolehkan. Warga mau cocok tanam juga sangat ketakutan. Ini contohnya nih, banyak sekali di sini yang mau cocok tanam tapi nggak ada. Makanya saya untuk menjelaskan sama warga ya, termasuk Jawara Kampung, saya suruh datang ke sini ya, suruh berhadapan dengan kerocok-kerocoknya anak buah Bos Barok ini. Anak buah Bos Barok ini banyak sekali antek-anteknya, lebih dari 100 orang. Sedangkan Jawara Kampung ini dukungannya hanya warga. Warga itu kan lebih kuat segala-galanya. Apalagi ini yang punya hak, punya pemilik langsung tanah ini. Kenapa itu Bos Barok selalu tampil ada di depan untuk tidak dibolehkan menggarap tanah ini? Punya hak apa dia itu? Yang punya hak ini, yang punya lahan, hak milik ya. Kasihan sekali soalnya ini. Mereka itu cocok tanam di mana? Kalau lahan-lahan ini ditahan. Bos Barok tidak punya hak untuk menahan-nahan lahan ini, apalagi seling nakut-nakutin sama warga. Tujuan Jawara Kampung ini baik sekali, membantu sama warga ya. Lumayan. Kita main ke sana dulu deh. Udah sini aja dulu. Si Bang. Ya, ada apa nih Bang? Saya kebetulan di sini lagi lihat-lihat ini nih sambil ngabuburit Bang, enak sekali nih. Abang tahu Jawara Kampung nggak Bang? Saya dari tadi nungguin Bang, nggak mau datang-datang nih Jawara Kampung ini Bang. Justru saya juga lagi nunggu. Emang lu ada masalah apa sama Jawara Kampung Bang? Tidak ada masalah, justru saya senang di sini warga dibekengi juga atau dibantu sama Jawara Kampung, itu saya senang. Kamu senang ada Senang Jawara lah. Kampung. Senang. Saya ini nggak terima Bang. Kenapa nggak terimanya? Ngapain dia belain-belain warga itu, petani-petani itu Bang? Kenapa? Saya dengar-dengar juga Bos Barok itu orang serakah. Bang, jaga bicara abang. Memang kenyataan Bos seperti Barok itu. bos saya Bang. Ya mau bos abang kayak mau siapanya abang ya. Abang tahu nggak itu Bos Barok itu siapa? Saya Bang? nggak tahu makanya. Ya kalau nggak tahu abang jangan banyak omong dong Bang. Kenapa?
Bahaya bang. Petani di sini mau cocok tanam dibolehkan punya apa Boleh dia? bang. Nggak sembarangan main tanam abang. Memang ini tanah dia bang. Emang kenapa? Ini tanah punya bos saya bang. Bang, petani juga di sini berhak bang untuk cocok tanam. Kayaknya singkong, sereh, pisang, lengkuas dan lain-lain banyak ini bang. Luas sekali ini tanah Bos Barok di sini. Berapa puluh hektar semuanya? Kalau nggak salah ini ada 20 hektar bang. 20 hektar? Nah, Bos Barok ini bang. 20 hektar. Si jawara kampung ini sok jago dia belen-belin. Ini kata saya juga jangan dibangun, jangan nanam apa singkong apa. Ini kan mau dibangun bang. Bang, Gitu. Jawara kampung itu bukan sok jago, membela masyarakat, membela petani. Penghasilan petani dari mana kalau bukan cocok tanam atau tani kan? Tujuannya baik itu Jawara kampung. Kau jangan belain juara kampung ini. Juara kampung ini nggak tahu Bos Borak ini siapa. Anak buahnya banyak bang. Ya tahu. Hati-hati bang kalau bela warga-warga ini petani-petani berbahaya bang. Bang, namanya kita membela kebaikan, apakah salah? Apalagi petani nih ya. Salah kami, nggak salah kan? Ya jelas salah bang lah. Salahnya gimana? Abang nanam ini di tanah milik bos saya. Kan perjanjian awal juga sebelum digunakan, Bang, silakan saja pakai atau digarap tanah ini. Kenapa sekarang dihalang-halangi seperti Ya ini? jelas dihalang-halangi karena ini mau dibangun bang. Saya kan udah bilang sama petani, jangan tanam apapun di sini kalau nggak ada uang koordinasi dari petani sama warga sama Tapi saya. lahan ini masih sengketa, Bang, sama petani belum lunas semuanya masalahnya. Bisa gitu, dia harus ada uang koordinasi sama saya. Silakan tanam ini di sini. Ada koordinasi. Iya. Berapa berkoordinasi per bulannya itu? Ya per bulan minimal 2 juta bang. Wah gila, sebulan 1-2 juta. Hasilnya kan memuaskan bang. Ya memuaskan kalau kan ini banyak orang nih yang ngegarap nih. Iya. Bukan satu orang. Ya ini kan tanahnya 20 hektar kalau nggak salah ada 50 orang bang. 50 orang. Iya. Belum tentu Yang mereka tani satu sini. bulan menghasilkan 2 juta. Ya habis sama abang lah Saya koordinasi. sengaja kalau nggak ada uang koordinasi saya sengaja tanah ini akan dibangun sama bos saya. Wah Biar gila dia kalian. ngasih uang sama saya. Begitu bang. Gila kalian ini sebulan 2 Gimana, juta. Bang? Ada 50 hektar. Ya kita bisnis bang gimana pun 50 hektar kali petani berapa orang? 50 orang. 50 orang kali 2 udah 100 juta, gila itu mas Ya, bulan. bukan gila bang, itu namanya orang pinter bang. Ya orang pinter juga, hanya ditakut-takutin petani aja mas, sama aja orang belawan itu. Wajar saya nakut-nakutin petani. Tanah milik bos saya. Hah? Hasilnya nggak pernah dikasih bos saya. Ya tapi bang, kalau sebulan mintanya 2 juta itu sama aja mereka itu apa ya, angsuran mobil kalau segitu. Ya kalau dia mau silakan, kalau nggak mau ya kayak kemarin tuh bang. Siapa? Ada petani ngeyel dibilanginnya. Suruh ngasih uang 2 juta nggak mau. Ya terpaksa sama anak buah bos Stop. Barok. 1 di stop, 2 dia habis digebugin bang. Wah, karena dia gila. ngelawan bang. Karena dia ngelawan bang. Terpaksa kami gebugin bang. Seharusnya bang, jangan seperti itu bang. Udah omongin aja dulu baik-baik. Kalau nggak digebugin ntar yang lain-lainnya ntar ngelunjak juga bang. Ya untung nih ya, untung di sini nih ada jawara kampung bisa ngelindungi warga. Nah Ya. justru ini saya pengen ketemu juara kampung. Ya siapa sih? Nggak ada, dia nggak datang ke sini. Hah? Nggak datang ke sini, justru saya nungguin dari Walaupun juga dia bukan siapa-siapanya bang. Ya benar, bukan siapa-siapa, tapi tujuan jawara kampung ini sangat baik sekali. Niatnya baik ya, Baik untuk sih, membantu baik, warga. Bang. Gimana kalau dia posisi kayak saya bang, kerja di bos tempat saya, dia warga ini petani nggak ngasih uang, hah? Gimana itu juara kampung itu? Ya abang kan mintanya sama petani itu secara paksa ya, bukan kebijaksanaan. Meminta itu secara paksa, minta koordinasi 2 juta per bulan. Ini sangat gila sekali ya. Petani di sini ada 50 orang. Iya bang. Kali sebulan 200 juta, enak banget abang ini. Ya, kita kan cari yang enak bang kerja itu. Ya tapi bang, Lain cari kerja yang capek-capek nggak usah bang. gila abang ini udah 100 juta Kalau itu. bos saya masrahin sama saya bang, terserah saya mau gimana. pun. Kamu nggak takut itu ketahuan sama bos kamu minta segitu? Ya kan kita banyak
sama teman-teman bang. Ya kalau bos kita nanyain ya aman-aman aja kata kita bang. Abar ya. Kan jarang kesini. Makanya saya pengen ketemu sama bos kamu ini. Lu Ini lahan-lahan di sini kalau diserahgunakan. sebelum lu ketemu bos saya lu nggak akan nyampe bang. Kenapa emang? Lu bahkan habisi sama teman-teman saya bang. Wah, Cuma bang. gila kalian ini. Hah? Saya pengen ngobrol aja dengan bos kalian ini. Saya pengen ketemu bang sama juara kampung ini. Dari katanya teman-teman saya suka yang ikut campur si Luas juara kampung itu. Bang. banget ini lahan ya. Wah, Iya bener. bang. Karena saya ini mau ngomongin apa maunya dia. Saya mau ngajak duel sama juara kampung itu bang. Bang, jangan dulu nantang-nantang juara kampung bang. Saya aja dulu di sini. Bang. Tanah ini, Bang. Ini bang. Udah ketemu juara kecil kampung ya? Belum. Dia saya kasih tahu sama dia bang. Iya. Suruh ke sini saya mau ngajak duel sama dia. Bagus banget, Bang. Petani takut sama juara kampung dihargai. Saya nggak ada apa-apa juara kampung. Bang, ini, jangan dulu nantang-nantang juara kampung. Saya juga tidak senang kalau abang sama teman abang nantang-nantang juara kampung Kamu nih. ini temennya juara kampung. Iya, bagian dari temannya saya. Lu cari ribut di sini, anjing. Cari Lah, ribut, saya tidak Bang. cari ribut, Bang. Justru datang ke sini saya lagi nunggu seseorang. Oh, saya Siapa, tahu ini. Ya bos Barok gitu. Saya tahu ini. Kenapa? Kedatangan abang suruh juara kampung ke sini kan? Iya, Oh, jadi sama bos abang Barok suruh ke sini. Jangan-jangan abang ini berdua pengen menguasai petani-petani di sini ya, Pak? Abang jangan asal ngomong keluar dari mulut, Bang. Kalau abang nggak pengen menguasai petani di sini, ngapain abang? Justru jalan-jalan? kami sama Jawara Kampung untuk membantu warga yang diintimidasi sama kalian, Bang, sama Bos percuma. Barok. Percuma abang bantu warga. Abang dikasih apa sama warga, Bang? Saya tidak kasih apa-apa. Yang penting mereka bisa tani aja intinya, bisa cocok tanam aja. Nah, kita juga beli di sini. Makanya abang sekarang nggak kaya-kaya. Ngap. Miskin terus abang. Kayak saya dong, Bang. Bang. Kalau bisnis. Yang penting kita kaya hati ya, Bang. Hah, Kayak hati percuma nggak ada bang, bobot. kayak hati ini. Kenapa? Diledekin orang. Ya biarin aja. Dosa Kalau kita kan kita- kecil kalau ledekin Kalau orang. kita punya segalanya bang, orang ini tunduk sama kita bang. Ya kalian ini dibutakan oleh duit semuanya. Koordinasi aja 1 bulan 2 juta. Iya, Itu udah termasuk kecil, Bang. Kecil aja, kata kecil. teman saya kecil. Coba yang di kampung mana itu bang? Yang di sana bang? Bodas. Cibuaya. Iya. Kenapa? 5 juta satu Nah, bulan bang. Wah, gila. Karena itu bang, tanahnya luas Bang, sekali bang. apakah abang tidak berpikir takut kena ajab atau gimana itu? Bang, itu pilihan belakangan, Bang. Iya bang, itu ntar aja bang. Urusannya belakangan bang. Yang Bang, penting jangan gimana kita entar. senang-senang. banyak Abang uang, Bang. sekarang lagi sehat walafiat, si badan Udah kuat. aja bang. Ya nanti badan kalau abang udah sakit, Ini aja bang. Abang mending ikut saya mau minum apa mau perempuan apa mau ngedugem. Iya, Bang. Saya yang bayarin bang. Iya, Bang. Yang penting abang jangan ganggu di sini bang. Iya, Bang, benar. Dan itu 3 penawaran saya nggak mau semuanya. maksud warga-warga sini biar jual tanahnya, Bang. Bang, jangan jadi orang suci bang. Bang, saya tidak merasa suci, Bang. Saya datang ke sini hanya membantu warga aja dan pengen ketemu sama Bos Barok. Abang Gitu ini aja. Berapa Ya. sih, Bang, sama orang-orang sini? Iya bang. Saya tidak dibayar sebarak pun. Ya, mendingan ikut kita, Bang. Kebetulan saya ke sini juga, kalau Bos Baroknya ada, saya juga Jawara Kampung ini mau datang juga ke sini. Saya udah nggak tahan nih. Kalau ke sini gua akan hantam itu si juara kampung Iya, ini. benar, Abang jangan dulu sesumbar, jangan dulu sombong. Abang ini Dia takut kan nggak ke sini nggak datang bukan bang. masalah takut. Lantas apa bang? Saya nyuruh saya datang ke sini. Ya berarti takut dia itu Iya, bang. Tidak takut. Kalau Bos Baroknya datang ke lokasi, dia juga akan ke sini, gitu Kalau dia Bang. nggak takut, dia pasti bakalan datang ke sini, Bang. Sebelum kau ketemu sama Bos Barok, lu harus berhadapan dulu sama anak buahnya bang. Ya tahu itu konsekuensinya pasti seperti itu. Sebelum saya ketemu dengan Bos Barok pasti krocok-krocoknya ada di lokasi masalahnya. Ya, nggak sembarangan ketemu sama bos saya bang. Coba saya ke belakang dulu pengen tahu nih Jawara Kampung datang belum ya? Ya udah, suruh jangan jadi pengecut juara kampung itu. Suruh menghadap sama saya kalau dia pengen hidup. Macam-macam. Udah juara kampung ini lagi ada orang pengen bantu warga, petani. Dia sok jago. Emang dia siapa? Kita wajar. Ini tanah-tanah milik bos kita. Iya, Bang. Kita minta jatah wajar karena dia nanam di sini, nanam singkong apa. Kita hasilnya nggak pernah makan. Iya, benar, Bang. Jadi pinta cuman bulanannya, dipinta 2 juta katanya mah kata dia. Aduh. Dia dari Breng. dari awal dia sanggup ya, Bang. Berarti yang ngerojok-ngerojokin ini
warga dia bang. Iya bang, preman-preman Iya. kampung itu. Iya, juara kampung itu bang. Jangan suruh dikasih sama kita. Namanya dia siapa bang? Belum tahu kita bang dia. Mana dia ini? Lama sekali nungguin juara kampung itu. Apa takut dia pulang bang? Berapa kali dia bang, takut bang? Rumah dia ke sini juga bang. Bentar lagi datang ke sini, Bang. Nah ini Apa bocah yang katanya? udah, Bang. Tinggal nunggu 8 menit lagi. Udah di jalan di perjalanan. Nah, bang, lu mendingan pergi dari sini Ini daripada deh bang, lu abang lebih baik pulang deh bang. Jangan ikut-ikutan sama si juara kampung itu bang. Iya, bukan masalah saya ikut-ikutan, saya hanya membantu warga apa yang saya Ya, Bang, abang bisa bantu warga nggak ada faedahnya bang. Oh, sangat faedah sekali. Biarpun abang membantu warga, tapi abang ini ya salah dong bang. Salahnya gimana, Bang? Ya ini kan tanah milik bos saya bang. Iya, betul, tapi tanah ini masih bersengketa masalahnya, Bang. Kita gimana bang? Sengketanya tanah ini belum diselesaikan sama warga, Ya, belum lunas. wajar bang, wajar belum diselesaikan sama warga, wajar dong. Kenapa Ya, udah wajar? kasih DP, udah dari kasih komisi. Ya kan DP itu kan belum selesai untuk pembayaran akhir masalahnya. Perjanjiannya begini, kalau dibangun baru dikasih dilunasin bang. Wah, gila, kalau dibangun ini masih lama, tahun kapan dibangunnya? Ya tahun 3.000 bang. Ya seharusnya jangan seperti itu, Bang. Kalau udah DP, selesaikan langsung ke warga. Jadi Makanya. enggak kayak gini, warga berhak masih di sini. Iya makanya itu bang, petani suruh garap ini. Yang penting dia harus Bayar bulanan. hasilnya ngasih bulanan. Ya sama gila lah. saya. Begitu. Diselesaikan enggak apa enggak, mereka harus ngasih koordinasi Ya, lagi. namanya kan kita bisnis bang, cari untung bang, begitu dong. Kan ini dibangun lama, masih lama bang. Masih lama soalnya Masih ini. 5 tahunan. 5 tahun kali 2 juta aja bang. Iya bang. Gimana mereka kalau ingin dilunasin kan itu tanah-tanahnya? Ya itu dari situ juga cukup bang ntar. Wah, gila kalian itu berpikirnya. Masih luas banget itu tanah ya di sini. Siapa sih bang yang bener, berani bener. petani di sini? Ya memang petani ini tidak berani sama Bos Barak sama kalian ini Itu, tidak Bang. berani. Petani itu gampang bang dibodohin sama saya bang. Iya benar bang. Bang, orang sudah bodoh sama abang dibodohin pula. Seharusnya abang saya yang seperti nyari itu. orang gitu bang. Ya, Biar jangan enak cari uang. Petani itu walaupun bodoh juga orangnya jujur, nggak kayak bos kalian dengan kalian. Bos kita baik bang. Baik, baik apa? Jadi Baik kita kayak kasih kamu. warga tanaman gini bang. Namanya bos kita ini orang pinter bang. Kalau dia kayak petani bodoh bang, bahaya bang. Iya, Bang. Nggak Petani- jadi bos dong dia bang. Iya petani juga walaupun bodoh tapi orangnya jujur-jujur loh. Saya salut Ya, sama saya petani. tahu petani ini orangnya jujur, tapi dia terlalu mau dibodohin bang. Ya daripada kayak bos kalian, orang pinter ngebodohin orang bodoh. Kan lebih. Nah, Ya lebih- tolol bagi saya mah. lebih masuk akal Ya bang. itu bagus bang. Tuh bagusnya gimana? Ya karena menghasilkan uang bang. Ya beraninya sama orang bodoh. Seharusnya orang bodoh itu diangkat. Bang, kenapa dia nggak pinter? Kenapa dia mau bodoh bang? Yang benar bang. Kamu ini Saya dong, bisnis dikit, garap ini, nanam apa harus jadiin duit. ya iyalah kamu di namanya atasnya cari juga. uang, Bang. Pun kita dapat duit bang. Iya bang. Udah gila kalian ini mah. Lu yang gila bang. Macam bang. Udah sekarang gini. Sebentar lagi nih ya. Juara kampung akan datang. Gimana Bos Barok bisa hadir gak kira-kira? Nah, bisa-bisa aja tapi lu siapin duit. Bang, kata saya juga nggak semudah itu bang. Tidak semudah itu. Barok bang. Bos Barok ini kayak tipe-tipe juara kampung ini nggak ada apa-apanya Iya, bang. Nggak ada level. Nggak ada level bang. Cukup anak buahnya aja yang menghadapi juara kampung itu bang. Lu Beres. hebat kalian ya. Kalau bos Barak yang turun tangan yang ada nanti dia pada mampus semua bang. Wah Kasihan hebat. saya. Sekarang gini aja lah. Iya bang. Kalau kalian tadi sesumbar nantang-nantang jawara kampung, Iya. ya. Tadi pengen duel sama jawara kampung, pengen ribut dengan jawara kampung. Gimana kalau berhadapan dengan saya dulu? Hah? Datang Menghadapi gimana? abang, juara kampung aja pengecut, nggak berani. Ya nggak apa-apa, Abang. ya. Kan saya juga kaki tangan dia untuk menyelesaikan lahan-lahan ini ya yang diklaim sama Bos Barok. Berarti lu budak-budak mereka bang. Kenapa? Budak-budak mereka. Bukan masalah budak-budak mereka, saya akan menyelesaikan yang tanah bersengketa yang bermasalah ya. Kasihan saya membela petani di sini. Tapi kan surat-suratnya udah ada di bos saya bang. Ya makanya salahnya dari situ baru dikasih DP tapi surat-suratnya sudah diatasnamakan pribadi bos kalian. Itu kenapa petani mau aja? Iya, Bang.
Ya kan tadi udah dibilang, petani itu orang bodoh jujur sekali. Ya kalau gitu mah ya itu udah milik bos saya, Bang. Ya nggak bisa Biarpun gitu. nggak dibayar lunas juga tetap suratnya ada di bos saya, Bang. Bang, Mau ngapain dia, Abang seharusnya Dia nggak takut. bisa apa-apa, Bang. Nggak bisa gitu, Bang. Udah bang, sekarang maunya apa gimana sih? Iya. Ya maunya warga di sini tetap cocok tanam di sini, nggarap tanah di sini. Bang, kata saya juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Apa yang masalahin? Anak menanam di sini. Asal itu, Bang, kata saya juga. 2 juta per bulan. Iya, Bang. Gila kalian ini, ya. Kalau begini caranya mah kamu. Makanya saya mau nungguin juara kampung, apa tujuannya, apa maksudnya dia bela-belain petani sama warga ini. Benar. Ya tujuannya itu ingin menyelesaikan yang tanah bersengketa ini. Saya pokoknya intinya pengen ketemu juara kampung hari ini jam segini, Bang. Iya, benar. Kalau Bang. nggak datang jangan salahin saya. Kalau petani sini ada yang saya gebugin, Bang. Udah gini aja, Bang. Abang jangan dulu sesumbar nantang juara kampung. Ya ada saya di sini masalahnya. Masalah buat kamu, Bang. Ya masalah lah. Masalahnya apa, Bang? Masalahnya kan juara kampung ini orang baik juga untuk membela para petani, Bang. membela para warga. Kalau orang baik ini ngapain bela-bela petani, Bang, dia? Kenapa petani ini selalu ditakut-takutin, selalu diintimidasi? Lu sekarang maunya gimana bang? Ya maunya kalian tinggalkan tempat Kalau ini. tidak kalau kita meninggalkan berarti ini tanah kita bang. Ya nggak bisa gitu lah. Ini tanah masih bersengketa masalahnya. Pergi apa kita, Siapa, kita Bang? gebugin di sini bang? Ya silakan kalau bisa. Ya silakan kalau bisa. Pengen digebugin aja ini. Silakan kalau bisa. Saya akan lawan. Oh, Bang, langsung, Bang. Bang. Syah! Bang, teman kami banyak loh. Biar saya tidak takut. Mau 30 orang, 50 orang datangin ke sini. Ya. Jadi abang pengen ribut aja ini. Biar ribut aja saya. Daripada diselesaikan tidak bisa secara pelan-pelan dengan bahasa. Dengerin Berarti ya, Bang. dengan Biar saya misalnya kalah sama teman saya, tapi abang jangan senang dulu. kenapa? Akan dendam lagi. Dendam lagi, banyak teman-temannya masih ada ratusan, Bang. Bang, dendam itu tidak dibolehkan, Bang. Kalau udah kalah ya kalah aja, gak usah dendam. Tetap kalau saya kalah saya berguru lagi, Bang, cari ilmu lagi. saya, Oke, oke. Hop, syah! Ngajar kalian ini. Bang. Bangsat lu, Bang. Syah! Syah! Jangan kabur kalian. Lumayan juga. Awas kalau kalian kabur, ya. Main dendam-dendam aja kalian. Awas kalau jangan kabur kalian. Hop. Awas jangan kabur loh. Gua ceriin nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Anak buahnya Bos Barok ini akan dendam lagi ya. Kenapa? Mereka tidak terima lahan-lahan yang segini luasnya. Ya. Di sini juga ada juara kampung, alhamdulillah bisa menyelesaikan masalah, bisa petani bisa nanam pisang, singkong, ya, sereh, masih banyak lain-lain masih ditanam sama petani. Alhamdulillah di sini juga ada jawara kampung untuk membantu para petani, kasihan petani di sini ya. Gila juga ini, anak buahnya Bos Barok ini harus bisa cocok tanam, harus ada koordinasi 1 bulan 2 juta. Ini benar-benar kelewatan ini orang kayak gini ya. Kenapa saya bisa mengalahkan anak buahnya Bos Barok ini? Ya, anak buah Bos Barok ini lumayan kuat badannya, ya. Kenapa saya dibekali kulit kijang? Kulit kijang ini gunanya, manfaatnya luar biasa. Berhadapan dengan para preman, kita selalu dilindungi badan kita ya. Contoh tadi saya berhadapan anak buahnya Bos Barok, Pak preman juga kan. Ya bisa saya kalahkan. Kenapa? Badan saya ini dilindungi dengan kulit kijang ini ya. Apalagi saya sering kali suka ke kebun, ke hutan, ke gunung ya. Apalagi di kebun yang banyak ular-ular yang berbisa ya, atau kalajengking ya. Tidak bisa matuk kita atau tidak bisa gigit kita itu. Kenapa? Badan kita dilindungi dengan kulit kijang ini. Apalagi ke gunung, ke hutan ya. Banyak sekali binatang-binatang buas, harimau, kalajengking, ular berbisa atau babi hutan ya. Jangan sampai kita lengah. Tiba-tiba juga kalau ke gunung, ke hutan itu bisa diterkam, bisa disantap binatang buas ya. Karena insya Allah, tapi bahwa kulit kijang ini, binatang-binatang buas itu tidak bisa untuk menyerang kita ya. Semuanya lewat terus. Kenapa? Dilindungi badan kita dengan kulit kijang ini. Kulit kijang ini para sahabat jangan sampai disalahgunakan atau
dikatakan dipakai preman, dipakai begal, nggak boleh seperti itu. Gunanya kulit kijang ini untuk jaga-jaga badan kita atau untuk jaga-jaga tubuh kita ya dari serangan-serangan para preman, para penjahat, para begal, insya Allah ya. Yang penting kita yakin sama Allah. Ini juga saya bawa madu. Madu ini madu ruqyah Ki Mercon Al Hikmah, asli madu dari hutan ya. Madu ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit medis atau non medis. Secara medisnya penyakit paru, jantung, liver, ginjal ya, kencing manis, kencing batu, asma, asam lambung, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, panas dalam ya, bisa diobati atau bisa dicegah dengan madu ruqyah Ki Mercon Al Hikmah ya. Madu ini juga bisa menangkal dari serangan-serangan makhluk-makhluk gaib ya sama diri kita. Kenapa? Madu ini juga sudah di ruqyah, sudah di asma, sudah didoakan juga sama Ki Mercon Al Hikmah. Jadi yang mengirimi guna-guna ya gendam, santet, telo tidak bisa untuk menembus badan kita. Kenapa? Dengan madu ini ya, madu ini juga sudah di ruqyah, sudah di asma sama Ki Mercon Al Hikmah. Madu ini ada 3 ukuran, yang ukuran sedang, yang ukuran besar harganya 3,5, yang ukuran kecil harganya 100.000, yang ukuran sedang harganya 2,5. Madu ini juga bisa dikonsumsi sama anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ya. Biar otaknya pinter, ngajinya nalar terus, biar sekolahnya ranking terus, bahasa Inggrisnya pinter, bahasa matematikanya pinter, menambah EQ ya, yang paling pola pikir kita pintar ya. Kenapa? Konsumsi atau minum madu ini sesuai takaran sehari 2 kali 1 sendok teh ya, untuk anak-anak masih pelajar ya. Insya Allah. Cara pesannya ketik di pencarian Shopee Ki Mercon Al Hikmah ya. Di situ produk Ki Mercon muncul ya. Madu yang 3 ukuran, yang ukuran besar harganya 350.000, yang ukuran sedang harganya 250.000, yang ukuran kecil harganya 100.000 ya. Para sahabat yang mau pesan, yang mau beli produk Ki Mercon atau mau pengobatan atau mau konsul ya, silakan saja datang ke rumahnya Ki Mercon Al Hikmah. Bisa menggunakan kendaraan pribadi atau bisa menggunakan pakai kendaraan umum. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah silakan. Yang menggunakan kendaraan pribadi naik tol jurusan Belaraja Barat, nanti keluar ambil jurusan Maja ya. Nanti diarahkan dari jurusan Maja ya, atau ke kantor desa Curug Badak atau alamatnya Kampung Majak Lembur, rumahnya Ki Mercon Al Hikmah. Yang menggunakan kendaraan umum kita naik tol jurusan Belaraja Barat ya, keluar dari tol Belaraja Barat lalu naik angkot jurusan Adiasa ya. Dari Adiasa mau naik Gojek bisa atau naik ojek pangkalan bisa ya. Jurusan Maja Lembur atau kantor desa Curug Badak, Kampung Maja Lembur, tepatnya di belakang kantor desa Curug Badak, rumahnya Ki Mercon Al Hikmah ya. Bagi yang dari Sumatera yang menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, kalau kendaraan umum turun di Merak, lalu naik kereta jurusan Rangkas Bitung Transit, naik KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang ya, lalu turun di stasiun Maja. Dari stasiun Maja naik ojek jurusan Maja Lembur atau kantor desa Curug Badak, di belakang kantor desa Curug Badak, rumahnya Ki Mercon Al Hikmah, alamatnya Kampung Majak Lembur. Atau ke nomor WhatsApp, hubungi nomor WhatsAppnya 0812 14 68 90 40 98 ya. Saya ulangi lagi 0812 14 68 40 98. Hubungi aja nomor yang saya sebut
bagi yang menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, silahkan hubungi nomor yang saya sebut, nanti di Sherlock alamatnya, nanti diarahkan alamatnya sama adminnya ya. Cara pembelian garam asma atau kulit kijang atau madu ya. Para sahabat, saya menghimbau pembelian produk Kimercon Al Hikmah kulit kijang, madu atau garam asma sebaiknya datang langsung ke rumahnya Kimercon Al Hikmah. Alamatnya di belakang kantor desa Curug Badak, Kampung Majalembur, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Silakan datang langsung ke rumahnya Kimercon Al Hikmah. Mau konsul, mau pengobatan, mau ijazah ilmuwan, silakan ya. Atau hubungi aja nomor yang saya sebut nih, 0812 14 68 40 98 ya. Hubungi aja nomor yang saya sebut, nanti di Sherlock alamatnya, nanti diarahkan alamatnya ya. Silakan. Mana men? Oke. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.